Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judulnya, saya akan mengajak kalian semua melakukan kegiatan praktikum mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, praktikum ini cukup sederhana untuk dilakukan karena kalian semua hanya mengamati makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kalian, baik itu tumbuhan maupun hewan. Nah, jadi alat dan bahan yang diperlukan hanya alat tulis dan lembar pengamatan. Berikut ini langkah kerja pengamatan yang akan dilakukan. Adapun langkah kerja yang akan dilakukan yaitu yang pertama, temukan dan amati 5 hewan dan 5 tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kalian. Berikut ini merupakan hasil temuan hewan di lingkungan sekitar. Ada ayam, ikan, kucing, entok, dan semut. Selanjutnya ada hasil temuan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama yaitu pohon kamboja, yang kedua pohon kelapa, yang ketiga lidah buaya, yang keempat pohon pisang, dan yang kelima yaitu pohon belimbing. Langkah kerja yang kedua yaitu catat ke-10 makhluk hidup pada lembar pengamatan. Langkah kerja yang ketiga, amatilah ciri-ciri dari makhluk hidup yang telah kalian catat. Berikut hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bergerak. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bergerak. Hewan bergerak menggunakan alat geraknya, seperti kaki, sayap, sirip, dan lainnya. Tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan dari luar, misalnya cahaya matahari dan media pertumbuhan. Seperti pada video berikut, ayam bergerak menggunakan kakinya, sedangkan pohon kamboja bergerak mengikuti rangsangan cahaya matahari. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bernapas. Hewan bernapas menggunakan alat pernapasannya seperti paru-paru, trakea, dan insang. Tumbuhan juga bernapas menggunakan stomata dan lentisel. Di sini semut bernafas menggunakan trakea, sedangkan pohon pisang bernapas melalui stomata dan lentisel yang ada pada daun. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu makan. Hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Ada hewan pemakan daging, pemakan tumbuhan, dan pemakan biji-bijian. Tumbuhan memakan unsur hara di tanah dan membutuhkan air. Dapat dilihat bahwa entok memakan tumbuhan, bekatul, dedak, ampas tahu, dan lain sebagainya. Sedangkan pohon belimbing membutuhkan air dan unsur hara pada tanah. Ciri yang keempat yaitu tumbuh. Hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang awalnya kecil akan tumbuh menjadi lebih besar dan dewasa. Di sini, ikan yang awal mulanya kecil tumbuh menjadi lebih besar dan panjang. Sama halnya dengan ikan, pohon kelapa yang awal mulanya kecil tumbuh menjadi lebih tinggi. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak. Hewan dan tumbuhan mengalami berkembang biak. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Ada juga hewan yang bertelur dan beranak. Tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya proses fertilisasi atau penyerbukan, sedangkan generatif adalah perkembangbiakan dengan adanya proses fertilisasi atau penyerbukan. Di sini, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan lidah buaya berkembang biak dengan cara vegetatif buatan, yaitu stek daun. Caranya dengan daun itu diambil dan ditanam di tanah akan tumbuh tumbuhan baru. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Hewan dan tumbuhan memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap suatu rangsangan. Rangsangan itu dapat berupa cahaya matahari, sentuhan, air, dan lainnya. Di sini, bentuk kepekaan semut adalah mengeluarkan sengatan bila ada yang mengganggu mereka. Nah, sedangkan bentuk kepekaan pohon kamboja adalah peka terhadap cahaya matahari.
Ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah ekskresi. Hewan dan tumbuhan mengalami ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa. Hewan melakukan ekskresi dari ginjal, hati, usus, dan anus. Tumbuhan juga melakukan ekskresi melalui stomata dan lentisel yang ada pada daun. Setelah melakukan pengamatan, langkah berikutnya yaitu membubuhkan tanda checklist pada lembar data pengamatan sesuai dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Berikut merupakan data pengamatan yang telah dibuat. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup pasti memiliki ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya. Itu saja video mengenai praktikum ciri-ciri makhluk hidup. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.